Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah juga semua dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya Ibu Juniati. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan belajar materi tentang dimensi 3 ya. Materi dimensi 3 ini anak-anak, khususnya kita akan membahas tentang jarak antar titik. Pada materi dimensi 3 di sini akan dibagi 3 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama jarak titik ke titik atau antar titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke titik atau antar titik. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi jarak titik ke titik atau antar titik, yang pertama siswa dapat mendeskripsikan jarak antar titik pada ruang. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak antar titik pada ruang. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Bagaimana? Anak-anak sudah siap? Baik. Kita awali dulu dengan membahas definisi dari titik, garis, dan bidang. Anak-anak sudah tahu ya, titik itu ditunjukkan dengan noktah. Titik ini ya, dan ditulis dengan huruf besar. Titik A-nya huruf kapital, titik P, titik I. Sedangkan ini adalah garis. Garis adalah kumpulan titik-titik ya. Jadi garis itu ditulis diwakili dengan huruf kecil cara menuliskannya. Jadi ini adalah garis G. Sedangkan bidang terdiri dari minimal kita bisa membentuk bidang dari 2 buah garis. Jadi bidang itu memiliki luas tak terbatas ya. Dalam geometri diwakilkan ya hanya dalam bentuk bisa ditulis digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah bidang ABCD atau ditulis dengan bidang V. Selanjutnya kita masuk ke materi jarak antar titik. Di sini diceritakan ada seorang anak yang bernama Nasita. Nah, Nasita ini tinggalnya di kota A. Jadi titik-titik ini mempresentasikan sebuah kota, sedangkan garis-garis ini menggambarkan sebuah jalan. Jadi Nasita ini ingin pergi ke kota C, ya dari kota A ke kota C. Maka kita bisa membantu menggambarkan rutenya ya dari A ke C ini rutenya apa saja kemungkinan rutenya. Mari kita tuliskan yuk rutenya. Siapkan pulpennya. Jadi kita bisa menuliskan dari A ke C. Yang pertama adalah A ke C. Tulis yang pertama adalah jelas dari A. Yang pertama sekali dari A ke C. Berapa jaraknya Nana A ke C di sini? Pada soal ini A ke C ini adalah 27 km ya A ke C. Kita tulis di sini ya. Itu 27 km. Selanjutnya kita juga mau untuk ke C kita bisa lewat B nih. A, B, C. Tulis ya. Dari A, B, C. Berapa jaraknya semuanya? AB berapa? AB ini 16, B ke C-nya 18. Berarti semuanya ada 34. Tuliskan ya. 34 km. Selanjutnya dari A, B, D, C. Ya, dari A ke B lewat D ke C. Jadi jumlahkan anak-anak dari A ke B, B ke D, D ke C. Berapa?
56, betul ya. Selanjutnya dari A lewat D, berarti A, D, C. A, D, C. Berapa? 20 ke D ditambah 23, berarti 43 kilometer. Kemudian dari AD lagi, AD belok lagi ke B, lanjut ke C, berarti A, D, B, C. Berapa jumlahnya? 20 tambah 17 ditambah 18. Berarti 55. Iya, 55 kilometer. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan berarti yang terpendek kemana lintasannya? Yaitu dari A ke C. Dari A ke C. Ya, ini adalah jarak yang terpendek ya. Seperti itu, jadi jarak nanti pada konsepnya akan dipilih lintasan yang terpendek ya dan tegak lurus. Selanjutnya pada ruang. Nah, ini ada pertanyaan, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Di sini titik F-nya, di sini G-nya. Mana jaraknya? Jaraknya adalah rusuk FG. Dituliskan adalah rusuk FG. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. Jaraknya berarti apa ini? Karena dia terletak pada satu sisi yang sama, ABCD sisinya, maka B ke D ini dinamakan diagonal sisi. Ya, diagonal sisi BD. Selanjutnya yang nomor 2A, manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? P dan N. Apa ya anak-anak? Apa jawabannya? Dari titik P ke N. Titik P ini ada di sisi KLPO ya, bagian sisi depan. Sedangkan N ini ada di sisi bagian alas ya. Sisi alas KLMN. Nah, karena dia terletak di dua sisi yang berbeda. Yang satu titik P di sisi depan, titik N di sisi alas, maka dikatakan jarak antara N ke P ini namanya dengan diagonal ruang ya. Jadi diagonal ruang PN. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? Q dan L. Ini Q di sini, ini L-nya. Kita tarik jaraknya. Q dan L karena terletak pada satu sisi LMK Q P, berarti titik Q dengan L ini dinamakan diagonal sisi. Diagonal sisi LM. Nah, kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik E dan F? Kalian tahu semua ya. E dan F, berarti jawabannya apa? Rusuk E, F. Iya, pintar, bagus. Rusuk E, F. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. Ke sini B dan D. Berarti ini merupakan, karena dia terletak pada satu permukaan, satu bidang sisi ABCD, ya, maka dia dikatakan sebagai diagonal sisi. Jadi dikatakan diagonal
sisi B, BD. Ya. Jadi jika dia terletak pada satu bidang sisi yang sama dikatakan diagonal sisi. Jika dia terletak pada bidang sisi yang berbeda, ya, sisi yang berbeda seperti ini antara titik P dengan titik N, maka ini dikatakan diagonal ruang. Sedangkan dia terletak pada rusuknya, ini pada sisi yang sama, ini ya, panjangnya merupakan rusuknya. Itu adalah jarak antar titik dalam bangun ruang. Ini namanya bangun kubus, ini adalah balok. Di sini ada masalah keseharian, ya, digambarkan seperti ini. Jadi ada suatu kamar yang berukuran 4 x 4 x 4. Jadi panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 4 meter juga. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Jadi di sini lampunya diletakkan di titik T sini, ya. Nah, kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD FGH. Berapa jarak lampu dari titik T ke salah satu sudut kamar? Berarti bisa T ke D, T ke A, atau T ke B, atau T ke C. Jadi ambil salah satunya. Misalkan kita ambil di sini T ke A, ya. Jadi jarak dari titik T, dari titik T ke titik A. Ini berapa jaraknya, ya? Tuh dihitung seperti ini. Jadi T A, ini T A, kemudian di sini yang lurusnya ini A E. Jadi diambil segitiga A E T. Ini A E T dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita bisa menentukan bahwa ET ini, ya, E ke T ini adalah setengah dari EG. Jadi E ke T itu setengah dari EG. Sedangkan EG ini adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu rumusnya A akar 2. Ya, karena sisinya panjangnya 4, berarti setengah dikali 4 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Ini adalah ET-nya. Di sini adalah 2 akar 2. Sedangkan A ke E-nya tingginya adalah 4. Jadi ini kan 4, sini 4. 4. Sehingga dihitung dengan menggunakan Pitagoras, AT kuadrat sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Dihitung ini 16 ditambah 8, ya anak-anaknya, 24. Akar 24 berarti akar 4 dikali 6. Akar 4-nya itu adalah 2, akar 6-nya tinggal dituliskan. Sehingga dikatakan jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6. Selanjutnya anak-anak kita akan mengerjakan soal berikut ini, ya. Di sini ada bangun, kemudian kita disuruh menentukan jarak antara titik A dan C, titik E dan C, dan A dan G. Kita tulis dulu hitungan panjang-panjang rusuknya. AB 5, AE 4, BC 4, EF juga 4. Kita akan menghitung yang pertama jarak antara titik A ke C. Berarti dari A sini ke titik C, ya. Kita akan menghitung yang pertama yaitu AC. Berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita hitung, kita masukkan AB-nya 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16
4 kuadratnya 16, ini 5 kuadrat 25, sehingga hasilnya adalah akar 41. Ini adalah panjang AC-nya 41 cm. Selanjutnya kita menghitung B. B titik E ke C, berarti dari titik E ke titik C. Nah, berapakah panjangnya? Kita bisa melanjutkan, berarti untuk menghitung E ke C, EC sama dengan akar dari E ke A dulu, berarti EA kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Jadi perhatikan segitiga EAC. Jadi ini sini, jadi EAC, jadi EA kuadrat ditambah AC kuadrat tambah AC kuadrat. Tuliskan EA 4 ditambah AC-nya akar 41 kuadrat, itu sama dengan 16 ditambah akar 41 kuadrat, 41 sama dengan 57. Ini adalah panjang EC. Selanjutnya adalah panjang C. Ini C yaitu jarak dari titik A ke G, dari A ke G, AG. Berarti sini kita ganti dulu warnanya. Ibu ganti warnanya hitam ya. Dari A ke G, dari titik A ke titik G. Nah, ini nah, berarti yang bisa diperhatikan adalah segitiga. Ini segitiganya ya, segitiga EAEG ya. Jadi perhatikan segitiganya ini A, ini E, sini G. Berarti untuk mencari AG sama dengan akar AE kuadrat ditambah EG kuadrat. EA panjangnya 4, ini 4 ya, berarti 4 kuadrat ditambah EG adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi EFG GH. Kalau dia diagonal sisi, karena dia diagonal sisi, itu rumusnya adalah A akar 2. Berarti A-nya panjang sisinya 4, berarti 4 akar 2. Jadi EG ini adalah 4 akar 2. Ini adalah 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah ini 4 kuadrat 16 dikali akar 2 kuadrat 2. Ini sama dengan anak-anak berarti 16 ditambah 2 kali 16 berarti 16-nya ada 3. Kita akarkan berarti akar 16 ini 4, sisanya adalah akar 3. Ini adalah AG. Ini adalah panjang AG. Ya, semoga bisa dipahami apa yang telah Ibu sampaikan ya. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang jarak antar titik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Jadi pesan-pesan Ibu, soal-soal yang ada di bukunya silakan dikerjakan latihannya untuk materi jarak antar titik. Kemudian tidak lupa senantiasa berdoa dan belajar, membantu orang tua dan berakhlak yang baik.
Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.